Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Rini Indarwati. Kita akan belajar matematika. Jangan lupa kalian harus tetap bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan dan kongruenan di kelas 9 semester genap. Tapi sebelumnya silahkan kalian like, share, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Yang akan kita bicarakan kali ini tentang segitiga yang sebangun. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bangun-bangun datar yang sebangun. Syarat dari bangun-bangun datar yang sebangun adalah semua sudut yang bersesuaian sama besar dan semua panjang-panjang sisi yang bersesuaian sebanding. Begitu juga dengan segitiga. Syarat dua segitiga nanti akan kita bahas dan nanti akan menghitung panjang sisi-sisi pada segitiga yang sebangun. Tujuannya kita skip karena sudah pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, ini tadi yang saya katakan. Syarat dua segitiga sebangun sama dengan bangun datar karena segitiga merupakan salah satu bangun datar. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, gitu ya. Dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, untuk membuktikan bahwa kedua segitiga tersebut sebangun, saya menyediakan ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan kalian di rumah sehingga bisa dibuktikan bahwa kedua segitiga tersebut sebangun. Kita kupas satu-satu ya. Yang nomor 1, jika dua segitiga sebangun, ya, jika dua segitiga itu sebangun jika diketahui dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Kok cuma 2 pasang sudah bisa dikatakan sebangun, Bu? Oke, kita lihat. Kita praktekkan misalnya membuat dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan PQR dengan ketentuan sudut A-nya sama dengan sudut P sama dengan 40 derajat. Jadi yang diketahui itu yang pertama. Yang kedua, diketahui sudut B sama dengan sudut Q sama dengan 60 derajat. Dan panjang AB-nya 4, PQ-nya 6. Gitu ya. Nah, ini diketahui dua sudutnya sama. Sudut A sama dengan sudut sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q. Ternyata sudut C ya dengan perhitungan, ya kan? Itu mendapatkan 80 derajat diperoleh dari 180 kurangi 40 kurangi 60. Begitu juga dengan sudut R. Ternyata sudut R itu juga 80 derajat. Dari mana? Dari 180 kurangi 40 kurangi 60. Kalau begitu sudut C otomatis sama dong dengan sudut R. Betul. Gitu ya. Terus kita buktikan. Apakah kalau sudut-sudutnya itu sama besar, panjang sisinya yang bersesuaian sama sebanding gitu ya. Nah, saya kalau punya AB-nya 4, PQ-nya 6, gitu, berarti 2/3. Nah, kalian buktikan di rumah, pasti AC nanti perbandingannya, AC banding PR itu juga akan sama, yaitu 2/3. Begitu juga dengan BC banding QR. Gitu ya. Jadi kesimpulannya kedua segitiga tersebut sebangun. Gitu. Kalau kedua segitiga tersebut sebangun, otomatis AB banding PQ sama dengan BC banding QR sama dengan AC banding PR. Gitu ya, Nak ya? Bisa. Oke, itu yang pertama. Jadi kesimpulannya, ternyata apabila dua sudut pada suatu segitiga besarnya sama dengan dua sudut saja pada segitiga yang lain, maka sudut yang ketiga pasti juga akan sama besar. Dan ternyata pula sisi-sisi yang bersesuaian pasti sebanding. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila dua sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga itu sama besar, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Sehingga sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut sebanding. Oke, jadi intinya gampangnya diketahui
dua sudut saja pada segitiga itu sama besar, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Oke, yang kedua, jika diketahui, ini dua segitiga sebangun jika diketahui ketiga pasang sisi yang bersesuaian sebanding. Otomatis sudut-sudutnya nanti pasti juga akan sama besar. Nah, ini berini kasih ilustrasi kalau AB3, PG6, BC4, GR8, AC2, PR4. Semuanya perbandingannya sama, yaitu 1:2. Gitu ya. Setelah saya gambarkan, kalian boleh menggambarkan nanti di rumah. Setelah digambarkan, ternyata sebangun. Dan ternyata pula sudut A itu sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C juga sama dengan sudut R. Gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana, Bu? Jadi jika diketahui pada dua segitiga, ketiga sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka kedua segitiga tersebut pasti sebangun. Karena selain sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, sudut-sudut yang bersesuaian pun juga sama besar. Gitu. Jadi kesimpulannya, apabila sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga sebanding, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga itu pun sama besar. Gitu ya. Oke, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Dua segitiga sebangun jika diketahui satu sudut yang bersesuaian sama besar dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut sebanding. Jadi misalnya saya punya AB itu 2 cm, PG 4 cm gitu kan, itu perbandingannya 1:2 ya. Kemudian sudut A sama dengan sudut P, yaitu 40 derajat. AC dengan AC 3 cm, PR-nya 6, berarti perbandingannya 1:2. Otomatis kalau saya gambarkan di rumah, ya kalian gambarkan di kertas, pasti sudut B itu sama dengan sudut Q. Sudut C pasti sama dengan sudut R. Nah, kemudian AC sudah berarti BC kalau diukur perbandingannya dengan QR itu sama-sama 1:2 sesuai dengan AB dan PQ 1:2 sesuai lagi dengan 3:6. Maka kesimpulannya apa, Bu? Nah, setelah digambar dan diukur sudut-sudut dan sisi yang belum diketahui dengan menggunakan busur derajat dan penggaris, ternyata tadi sudah saya simpulkan ya, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sehingga kedua segitiga tersebut dapat disimpulkan sebangun. Nah, apabila dua segitiga yang sebangun diketahui satu sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian yang mengapit sudut tersebut mempunyai perbandingan yang sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Sehingga sudut yang lainnya pasti sama besar dan sisi-sisi yang lain mempunyai perbandingan yang sama. Gitu ya, ini boleh dilakukan percobaan kalian masing-masing digambar sendiri ya di rumah. Oke, nah kalau kalian sudah membahas tentang membuktikan tentang kesebangunan, maka bisa mencari panjang-panjang sisi pada segitiga yang sebangun. Gitu ya. Tapi akan saya bahas di video berikutnya. Oke, mungkin itu dulu, nanti akan kita lanjutkan di berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.